Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmah Roshidah, bisa dipanggil Bu Roshidah, yang mana saat ini masih menjadi mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil pada bab 4, yaitu tentang cerita hikayat. Yang pertama, yaitu pengertian hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Sedangkan hikayat menurut istilah merupakan karya sastra lama yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Jadi, hikayat merupakan karya sastra lama yang menceritakan kisah kehidupan keluarga istana tentang kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Yang kedua yaitu ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat terdiri dari 9 ciri. Yang pertama yaitu anonim. Anonim merupakan nama pengarang dalam hikayat tidak disebutkan secara jelas, atau pengarang dari hikayat umumnya tidak dikenal. Yang kedua yaitu istana sentris. Istana sentris ini menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan yang berada dalam lingkungan istana. Yang ketiga yaitu bersifat statis atau tetap, tidak banyak terjadi perubahan. Maksudnya, alur cerita di dalam hikayat itu tetap itu-itu saja tanpa ada perubahan dari zaman ke zaman. Yang keempat yaitu bersifat komunal. Bersifat komunal yaitu menjadi milik masyarakat umum. Jadi, masyarakat itu bebas memiliki, karena di dalam cerita hikayat itu tidak jelas pengarangnya. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa klis. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Jadi, di dalam cerita atau kisahnya itu sering terjadi pengulangan bahasa atau pengulangan kata. Yang keenam, bersifat tradisional. Bersifat tradisional yaitu meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Jadi, ceritanya itu mengisahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi pada budaya atau tradisi di zaman dahulu. Yang ketujuh yaitu bersifat didaktis. Bersifat didaktis yaitu mendidik, baik mendidik nilai moral maupun religi. Jadi, di dalam hikayat ceritanya pasti mendidik, bisa mendidik nilai moral maupun nilai religi. Yang kedelapan yaitu menceritakan kisah universal manusia atau menceritakan kisah secara universal. Misalnya, menceritakan peperangan antara yang baik dan yang buruk, dan dalam hal ini pasti dimenangkan oleh pihak yang baik. Yang terakhir yaitu Mangis. Mangis merupakan pengarang
akan membawa pembaca ke dunia khayal atau imajinasi yang serba indah. Inilah keindahan dari hikayat. Jadi setiap orang yang membaca cerita hikayat itu selalu terbawa oleh alur ceritanya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fase historis. Hikayat dalam sastra Melayu lama dapat dibedakan dalam 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu hikayat berunsur Hindu. Hikayat berunsur Hindu merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu. Yang kedua yaitu hikayat berunsur Hindu-Islam. Hikayat berunsur Hindu-Islam merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu lalu dimasukkan unsur-unsur Islam. Contohnya dalam cerita Jaya Lengkara, Si Miskin dan Indraputra. Yang ketiga yaitu hikayat berunsur Islam. Hikayat berunsur Islam merupakan hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab sampai Persia. Contohnya dalam cerita Hikayat 1001 Malam dan Hikayat Qomar al-Zaman. Kedua yaitu berdasarkan isi. Hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis rekaan. Contohnya dalam hikayat Malin Dewa. Yang kedua yaitu jenis sejarah. Contohnya dalam hikayat Hang Tuan, Patani dan Raja-Raja Pasai. Dan yang terakhir yaitu jenis biografi. Contohnya dalam hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Kalian bisa browsing sendiri ya tentang cerita-cerita hikayat itu tadi, biar tahu isi dari hikayat-hikayat tersebut. Tentang nilai-nilai dalam hikayat. Yang nomor 1, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Selain berfungsi sebagai hiburan, cerita hikayat berfungsi sebagai pesan moral dan nilai-nilai dalam masyarakat pada masa itu. Nilai-nilai dalam hikayat disebut juga nilai ekstrinsik. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. A. Nilai religi atau nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai religi ditandai dengan penyebutan nama Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, surga, dan neraka. Yang selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nilai sosial berkaitan dengan nilai kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya-budaya yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Yang selanjutnya nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan nilai keindahan dan seni. Yang selanjutnya, yang terakhir, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, isi yang terkandung dalam hikayat. Hikayat merupakan karangan berbentuk narasi. Narasi adalah wacana yang menceritakan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Struktur hikayat hampir sama dengan struktur prosa lain, misalnya cerpen. Struktur cerita hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, serta pusat pengusahaan atau sudut pandang. Serta ekstrinsik adalah unsur yang membangun
sebuah karya sastra dari luar, misalnya biografi pengarang, situasi dan kondisi, serta nilai-nilai jalan cerita. Ada diagram unsur pembangun hikayat. Ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain tema tokoh dan penokohan, alur, plot, latar, setting, amanat, sudut pandang. Yang kedua, unsur ekstrinsik antara lain religi atau agama, adat istiadat, latar belakang, sosial budaya, silsilah atau garis. Penyampaian kembali isi hikayat. 1. Ringkasan isi hikayat. Meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Saat meringkas, kita harus dapat menentukan ide pokok atau gagasan umum suatu karangan panjang. Ide pokok atau gagasan umum tersebut disusun dalam sebuah tulisan singkat. Meringkas bertujuan untuk pembaca mudah memahami isi suatu karangan panjang. Meringkas hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok hikayat. Yang selanjutnya, yang kedua, penyampaian isi hikayat. Penyampaian isi hikayat dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Penyampaian hikayat secara tertulis dapat berbentuk ringkasan isi hikayat seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penyampaian isi hikayat secara lisan berbentuk cerita kembali isi hikayat secara ringkas di depan khalayak umum. Agar dapat menyampaikan isi hikayat dengan baik, Anda dapat memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang nomor 1, membaca hikayat dengan seksama. Yang selanjutnya, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang selanjutnya, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Dan selanjutnya, yang terakhir, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Yang pertama yaitu karakteristik kebahasaan dalam hikayat. A. Yaitu penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa adalah cara melukiskan sesuatu yang jelas menyamakan sesuatu dengan yang lain. Biasa kita sebut dengan kiasan. Dalam hikayat dapat ditemukan seperti macam-macam. Kemudian penggunaan kata arkais. Dalam teks hikayat, gaya bahasa yang digunakan bersifat statis. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, dan tua. Contohnya, Syahdan, Hatta, sebermula, dan sering kita jumpai adalah kata alkis. Kemudian ada perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Perbedaannya yaitu berdasarkan pengertian dan ciri-cirinya. Kemudian perbandingan yaitu melalui unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Persamaannya yaitu sama-sama mempunyai pesan moral, mempunyai nilai sosial budaya, dan nilai-nilai bersifat mendidik. Penyajian hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama yaitu menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meringkas dan membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Langkah yang pertama harus dilakukan yaitu membaca dan memahami hikayat yang akan diubah ke dalam bentuk cerpen. Kemudian membuat sinopsis atau ringkasan yang selanjutnya itu mendaftarkan konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Konflik ini perlu ditulis secara cermat karena pada saat menulis cerpen hanya satu konflik yang akan ditanggalkan. Nah, kemudian memilih konflik itu yang menarik berdasarkan data konflik itu yang sudah dirumuskan.
Pilihlah sebuah konflik yang dianggap menarik dan dapat dikembangkan menjadi sebuah penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama yaitu keruntutan cerita. Cerita itu harus runtut, tujuannya agar pendengar lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Yang kedua yaitu suara, lafal, dan intonasi. Di dalam bercerita kita harus menggunakan suara, lafal, intonasi yang tepat. Suara dan lafal yang dikeluarkan harus terdengar jelas di telinga pendengar. Kemudian gestur dan mimik. Gestur adalah badan yang digunakan dalam bercerita. Anda dapat menggunakan tangan, kepala, atau badan yang mempertegas isi cerita. Kemudian ada mimik. Mimik adalah ekspresi wajah untuk menunjukkan perasaan yang tersebut. Kemudian yaitu mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.